Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini saya akan membahas mengenai menghargai dan melestarikan peninggalan sejarah. Dan kita sudah sampai ke pembelajaran 5. Oke, sebelum saya mulai membahas materi ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan hari ini kepada kalian dapat masuk ke dalam ingatan kalian. Oke, berikut simak penjelasan dari saya. Peninggalan sejarah. Coba ingat kembali pelajaran sebelumnya bahwa negara Indonesia sangat luas. Karena luasnya, maka suku bangsa, budaya, dan peninggalan sejarahnya beraneka ragam. Bangsa Indonesia sejak zaman dulu dikenal oleh bangsa-bangsa lain memiliki budaya luhur. Benda-benda peninggalan sejarah nenek moyang kita sangat bernilai tinggi. Contohnya yang pertama adalah arca. Arca adalah patung, baik terbuat dari batu atau yang terbuat dari perunggu. Contohnya arca Buddha Amarawati yang ditemukan di Sulawesi Selatan. Contohnya yang kedua adalah benteng. Benteng merupakan bentuk bangunan yang sengaja dibuat untuk keamanan dan pertahanan waktu perang. Contoh peninggalan sejarah yang berupa benteng antara lain. Benteng Otana terletak di Sulawesi, tujuannya untuk melindungi raja. Benteng Fort de Kock yang terletak di Sumatera Barat yang dibangun oleh Belanda. Benteng Portugis yang terletak di Jepara, Jawa Tengah. Benteng Pendem yang terletak di Cilacap, Jawa Tengah. Yang ketiga adalah candi. Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja atau pendeta Hindu dan Buddha pada zaman dulu. Beberapa candi yang terdapat di Indonesia adalah: yang pertama adalah Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Yang kedua adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Candi Mendut yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Yang keempat ada Candi Pawon yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Yang kelima ada Candi Panataran yang terletak di Jawa Timur. Yang keenam ada Candi Muara Takus yang terletak di Riau. Yang keempat ada gedung yang pernah digunakan untuk berlangsungnya peristiwa sejarah atau tempat yang dijadikan sebagai peninggalan sejarah. Misalnya, yang pertama, Gedung Lawang Sewu yang terletak di Semarang. Yang kedua, ada Istana Presiden yang terletak di Tampak Siri, Bali. Yang ketiga, ada Keraton Cirebon yang terletak di Surakarta dan Yogyakarta. Yang keempat, ada Istana Bogor. Yang kelima, ada makam. Banyak makam yang dijadikan sumber sejarah dan peninggalan sejarah. Misalnya, yang pertama ada makam Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta yang terletak di Imogiri, Yogyakarta. Yang kedua ada makam Pangeran Diponegoro yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan.
Yang ketiga ada makam Raden Ajeng Kartini yang terletak di Rembang, Jawa Tengah. Yang keempat ada makam Insinyur Soekarno yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Yang kelima ada makam Sunan Kalijaga yang terletak di Demak, Jawa Tengah. Yang keenam ada monumen. Monumen adalah bangunan yang sengaja dibuat untuk mengenang jasa seorang tokoh kepada nusa dan bangsa, juga untuk memperingati peristiwa bersejarah yang ada di Indonesia. Beberapa monumen di Indonesia yaitu, contohnya yang pertama adalah Monumen Nasional atau Tugu Monas yang terletak di Jakarta. Contohnya yang kedua adalah Monumen Tugu Muda yang terletak di Semarang. Contoh yang ketiga adalah Monumen Proklamasi yang terletak di Jakarta. Contoh yang keempat adalah Monumen Palagan Ambarawa yang terletak di Semarang. Contoh yang kelima ada Monumen Pers Nasional yang terletak di Solo, Jawa Tengah. Contoh peninggalan sejarah yang ketujuh adalah museum. Museum adalah gedung, rumah, atau tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Beberapa museum yang ada di Indonesia adalah antara lain. Contoh yang pertama adalah Museum Sudirman yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Contoh yang kedua ada Museum Satria Mandala yang terletak di Jakarta. Contoh yang ketiga ada Museum Purbakala yang terletak di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Contoh yang keempat ada Museum Raden Ajeng Kartini yang terletak di Jepara, Jawa Tengah. Contoh peninggalan sejarah yang kedelapan adalah prasasti. Prasasti adalah tulisan pada batu yang bernilai sejarah. Prasasti yang merupakan peninggalan pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia antara lain. Contoh prasasti yang pertama adalah Prasasti Citarum, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Cianten peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Contoh prasasti yang kedua adalah Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, dan Karambirahi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Contoh prasasti yang ketiga adalah Prasasti Tukmas, Sojomerto, dan Canggal peninggalan Kerajaan Mataram. Contoh peninggalan sejarah yang kesembilan adalah situs. Situs adalah daerah temuan benda-benda purbakala seperti fosil binatang purba. Banyak situs di Indonesia yang merupakan peninggalan zaman purba atau zaman Hindu dan Buddha. Misalnya, pertama ada situs Muara Jambi. Yang kedua ada situs Pawangan. Yang ketiga ada situs Cilongok. Contoh peninggalan sejarah yang terakhir adalah tempat ibadah. Beberapa tempat ibadah yang bernilai sejarah antara lain. Yang pertama ada Masjid Agung Demak yang terletak di Demak, Jawa Tengah. Contoh yang kedua ada Masjid Menara Kudus yang terletak di Kudus, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Gereja Portugis yang terletak di Jakarta. Yang keempat ada Masjid Baitur Rahman yang terletak di Aceh atau Nangroe, Aceh Darussalam. Berikut ini adalah manfaat peninggalan sejarah dan upaya pelestarian peninggalan sejarah.